speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, Bismillahirrahmanirrahim. let it Assalamualaikum be. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada rekan-rekan yang telah hadir di sini. Saat ini saya Serius Yani Sarah dalam perjalanan keluar kota. Ini pada pukul 7 malam, jelang malam di Denmark. Baiklah rekan-rekan, menyambung materi kita saat ini kita rangkum berkenaan dengan mata kuliah manajemen strategik pada sesi ke-8 mengenai strategi tingkat fungsional. Ya, insya Allah udah dibaca semua. Sebagaimana biasanya, kita ada strategi formulation-nya, kemudian implementation-nya, dan strategi evaluation. Kemudian kita jelaskan pada sesi diskusi. Insya Allah rekan-rekan sudah menjawab semuanya di sesi diskusi. Tujuan dari strategi fungsional ini tentunya untuk memaksimalkan sumber daya. Dan dalam menetapkan strategi fungsional ini, para manajer berkolaborasi untuk selalu memperhatikan pengidentifikasian core competencies perusahaan atau unit bisnis, kemudian memastikan kompetensi tersebut ditingkatkan secara berkelanjutan, serta mengelola kompetensi tersebut dengan cara terbaik, sehingga terjaga competitive advantage yang diciptakan. Kemudian memaksimalkan produktivitas sumber daya, ya bisa rekan-rekan baca sendiri. Kemudian ada pengingatnya bagi kita activities total value. Ya kita baca sendiri bagian ini. Kemudian karena ini adalah pada fungsional, berarti terkait dengan bagaimana sumber daya fungsional, kemudian bagaimana berada pada marketing, kemudian pada urusan keuangan atau finance-nya, kemudian mengenai research and development-nya, serta mengenai operasionalnya. Strategi sumber daya manusia dan teknologi informasi mengingatkan bahwa strategi manajemen sumber daya manusia meliputi pengadaan, pelatihan dan pengembangan, serta pemberian motivasi pemeliharaan sumber daya manusia. Kemudian strategi manajemen sumber daya manusia dapat menciptakan competitive advantage dan menjadikan core competencies selalu berkelanjutan meningkat bagi perusahaan. Strategi teknologi informasi harus mendukung strategi perusahaan yang lain, termasuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan karyawan, juga mendukung peningkatan kendali proses, pencatatan dan penelusuran persediaan, manajemen persediaan atau stok, dan penagihan atau pembayaran. Jadi pada dasarnya, di rekan-rekan yang berbahagia, bahwa strategi tingkat fungsional adalah pendekatan yang diambil oleh berbagai departemen fungsional sebuah organisasi atau perusahaan. Tentunya contohnya di tempat kita berkarya ada departemen pemasaran, keuangan, departemen sumber daya manusia, serta R&D, Research and Development, untuk tentu saja mendukung strategi tingkat korporat dan strategi tingkat unit bisnis. Jadi kalau dicontohkan dalam satu organisasi, misalnya ada perusahaan soft drink. Perusahaan soft drink ini menggunakan strategi pemasaran tingkat fungsionalnya untuk memperkuat brand dan penjualan global melalui kampanye iklan. Nah, ini iklannya itu bisa kita perhatikan dia menargetkan berbagai demografi dan budaya. Jadi dia memiliki iklan khusus ketika memberikan motivasi untuk meningkatkan penjualan di Indonesia, berbeda lagi dengan iklan yang ada di Malaysia, berbeda lagi dengan iklan yang ada di Amerika atau yang berada di Jerman. Tapi produk itu memang selalu melakukan analisis pasar dan selalu erat hubungannya dengan konsumen mereka.
Dan dengan itu perusahaan selalu meningkatkan pengetahuan demografi dan budaya agar senantiasa menjaga kesetiaan pelanggannya, serta melalui kemitraan strategis untuk mereka selalu melakukan penempatan produk yang tepat. Kemudian contoh lainnya ketika departemen produksi ya, produksi atau operasional. Contohnya adalah perusahaan brand mobil. Misalkan perusahaan brand mobil ini blank 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 Motor Corporation apa gitu, dia memiliki sistem produksi, misalnya sistem produksi khusus yang spesifik dari organisasi mereka itu fokus pada efisiensi dan pengurangan limbah. Nah, mereka memperkenalkan itu kepada para pelanggan, yang tentu saja memungkinkan perusahaan untuk menjaga kualitas tinggi, menjaga kepercayaan konsumen, dan tetap hemat biaya. Kemudian contoh lainnya ketika mengenai strategi fungsional dalam Departemen Keuangan. Contoh saja perusahaan eh, software komputer, misalnya dia menerapkan strategi tingkat fungsional dalam keuangannya melalui manajemen risiko keuangan. Mereka merasa adanya keefektifan yang baik dengan adanya diversifikasi investasi. Jadi ada software yang jenis untuk subdepartemen A, subdepartemen B, subdepartemen C, dan kemudian mereka memastikan bahwa mereka dapat mendanai inovasi dan ekspansi tanpa bergantung pada pinjaman. Di antara berbagai contoh perusahaan itu bisa rekan-rekan baca dalam paper Strategic Management David F. R. 2011, juga dalam buku Porter MI 1985, dalam paper Porter Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance, serta tentu saja dapat melihat berbagai macam fenomena pada departemen tempat rekan-rekan berkarya masing-masing. Baiklah, itu saja pada sesi 8 manajemen strategi kali ini. Kita sambung lagi pada sesi berikutnya. Sehat selalu. Saya Sriusiani Sarah. Semangat berprestasi, semangat belajar. Happy learning, happy researching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita